Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Kita semua mungkin tidak asing dengan kata puasa. Istilah puasa menggambarkan pengekangan diri dengan tidak makan dan tidak minum. Ada beberapa alasan seseorang melakukan puasa. Ada yang sedang menjalankan diet, anjuran untuk kondisi medis, ataupun menjalankan perintah kitab suci dalam agama masing-masing. Dalam kitab suci Weda pun sesungguhnya kita mengenal adanya puasa. Ada beberapa jenis puasa yang dijelaskan dalam Weda. Ada puasa yang disebut dengan Chandrayana, ada puasa pada hari-hari suci tertentu. Salah satu hari puasa yang paling penting menurut kitab suci Weda adalah puasa Ekadasi. Ekadasi berarti hari ke-11 setelah purnama atau tilem, sehingga Ekadasi terjadi 2 minggu sekali. Dalam istilah Jawa kuno, Ekadasi disebut Panglong atau Pinanggal Ping Solas. Karena hari Ekadasi terjadi 2 kali sebulan, maka dalam setahun ada 24 Ekadasi. Namun karena perhitungan kalender suci Hindu memakai sistem peredaran bulan dan matahari, maka setiap 3 tahun sekali ada bulan tambahan untuk menggenapi kesesuaian antara kalender bulan dan kalender matahari. Oleh sebab itu secara total terdapat 26 hari Ekadasi. Kitab suci Weda Padma Purana memuat secara khusus tentang keagungan ke-26 hari Ekadasi tersebut. Kisah hari Ekadasi yang terjadi di bulan Pausa, yakni antara bulan Desember dan Januari, dikisahkan oleh Tuhan Sri Krishna atas permintaan Maharaja Yudhishthira. Suatu ketika di Hastinapura, Maharaja Yudhishthira mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Wahai Tuhan Janardana, apakah nama Ekadasi yang muncul menjelang bulan mati di bulan Pausa? Bagaimanakah cara melaksanakannya? Mohon terangkanlah semua hal tersebut kepada hamba. Karena Ekadasi adalah hari yang paling engkau kasihi. Sri Janardana atau Tuhan Sri Krishna kemudian menjawab, Wahai Raja yang agung dari dinasti Chandra, aku akan menguraikan selengkapnya tentang keagungan hari Ekadasi sesuai dengan keinginanmu. Aku tidak bisa disenangkan dengan yadnya atau persembahan punya seperti halnya para bhaktaku menyenangkan diriku dengan cara melaksanakan puasa penuh pada hari Ekadasi. Hendaknya seseorang berpuasa sekuat kemampuannya pada hari Ekadasi, hari yang sangat kucintai. Wahai Yudhishthira, aku menganjurkanmu agar mendengarkan dengan penuh perhatian tentang keagungan puasa Ekadasi yang jatuh pada bulan Pausa. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, orang hendaknya jangan membedakan masing-masing Ekadasi. Demi kepentingan masyarakat umum, akan kusampaikan proses dalam melaksanakan puasa Ekadasi kepadamu, wahai Raja. Puasa Krishna Ekadasi ini juga terkenal dengan nama Sapala Ekadasi. Pada hari yang suci ini, orang hendaknya memuja Tuhan Narayana yang berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta. Seseorang hendaknya mengikuti cara-cara berpuasa sesuai dengan yang telah Tuhan uraikan dalam kitab suci Weda. Seperti halnya di antara para naga, naga Sesa adalah yang paling utama. Di antara para burung, Garuda yang paling mulia. Di antara korban suci, Aswameda yang paling besar. Di antara sungai, Ibu Gangga yang paling utama. Dan di antara para dewa, Sri Wisnulah yang paling utama. Di antara manusia, para Brahmana adalah golongan yang paling utama. Demikian pula di antara semua hari puasa, Ekadasi adalah yang paling utama. Pada hari Sapala Ekadasi, hendaknya seseorang memuja Tuhan dengan mempersembahkan buah-buahan segar yang menjadi musimnya, sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan. Ia hendaknya memusatkan pikiran kepada Tuhan sebagai kepribadian tertinggi yang maha berkarunia. Seseorang hendaknya mempersembahkan buah jambu, buah delima, daun sirih, buah kelapa, kacang-kacangan, cengkeh, mangga, dan bermacam rempah yang harum
serta mempersembahkan dupa, lampu minyak yang terang, dan bunga-bunga yang harum. Dengan mempersembahkan lampu-lampu minyak, khususnya pada waktu Sapala Ekadasi, adalah persembahan yang sangat mulia. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Apakah karunia yang diperoleh seseorang jika dia melaksanakan puasa dan tetap terjaga pada malam harinya? Hasil yang diperoleh seseorang dengan melaksanakan puasa dan tetap terjaga sepanjang malam pada hari Ekadasi ini adalah karunia atau pahala yang sama dengan pahala yang diperoleh seseorang dengan melaksanakan pertapaan selama 5.000 tahun. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan besar bernama Campawati yang diperintah oleh seorang raja bernama Mahishmati. Raja Mahishmati mempunyai 4 orang putra. Putra yang tertua bernama Lumpaka yang selalu melakukan perbuatan yang berdosa, seperti melakukan hubungan gelap dengan istri orang lain, berjudi, dan selalu bergaul dengan para pelacur. Ulahnya itu menyebabkan kekayaan ayahnya semakin berkurang. Lumpaka juga tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati para dewa, mengkritik para brahmana, dan setiap hari membuat kesalahan terhadap para penyembah Tuhan. Menyadari sifat anaknya yang demikian, Raja Mahishmati membuangnya ke hutan. Karena takut dengan raja, maka seluruh keluarganya tidak berani mengunjungi Lumpaka yang tidak berdaya itu. Kebingungan dalam pembuangannya, Lumpaka berpikir, "Ayahku telah mengasingkanku, sanak keluargaku pun tidak peduli akan nasibku. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Dia berniat jahat dan berpikir, "Aku akan menyelinap ke kota di waktu malam, merampas barang-barang yang aku perlukan. Siang harinya aku akan tinggal di hutan, dan malam harinya aku akan merampok." Penduduk kota memergokinya berulang kali, tetapi karena takut kepada raja, mereka melepaskannya. Selain makan daging, Lumpaka makan buah-buahan setiap hari. Dia tinggal di bawah pohon beringin yang sudah tua. Banyak yang memuja pohon beringin itu sebagai raja pohon yang ada di hutan. Setelah beberapa waktu, Lumpaka melakukan banyak kegiatan berdosa dan tercela. Suatu ketika, hari Sapala Ekadasi tiba. Pada hari itu, Lumpaka tidak sengaja melewatkannya tanpa tidur karena udara yang sangat dingin. Ditambah pakaiannya yang compang-camping, yang menyebabkan dia hampir mati kedinginan. Akhirnya pagi pun tiba. Lumpaka merasa giginya masih gemeretak, dan ia hampir koma menggigil kedinginan, dan selama pagi hari di waktu hari Ekadasi itu, dia tidak bisa bangun dari tempatnya berbaring. Kemudian pada waktu siang, Lumpaka yang berdosa itu berusaha merangkak ke pohon beringin yang besar setelah ia sadar dari pingsannya. Namun setiap kali ia melangkahkan kakinya, dia senantiasa terjatuh seperti orang lumpuh. Dia berjalan sempoyongan dan menderita lapar dan haus di tengah hutan tersebut. Karena ia begitu lemah, ia tidak dapat membunuh seekor binatang pun hari itu. Dia juga tidak dapat banyak mengumpulkan buah-buahan yang biasanya jatuh dari pohon. Akhirnya, malam Ekadasi pun tiba. Lumpaka mulai meratap dan buah-buahan yang dibawanya diletakkan di hadapannya. Kemudian ia berdoa, "Oh ayah, mengapa engkau jadikan aku seperti ini? Oh Tuhan Sri Hari, berkarunialah padaku dan terimalah persembahan buah-buahan ini." Dengan demikian, ia terpaksa terjaga di malam hari karena tak bisa tidur. Tuhan Sri Krishna yang dikenal sebagai Madhusudana menjadi sangat senang dengan persembahan buah-buahan hutan dari Lumpaka. Karena hati Lumpaka yang tulus, Tuhan menerimanya. Secara tidak sadar, Lumpaka telah melakukan puasa penuh di hari Ekadasi, dan karena karunia yang diperoleh pada hari itu, dia mendapatkan kerajaannya lagi tanpa alangan.
Begitu matahari terbit keesokan harinya pada hari Dwadasi, seekor kuda yang indah mendekati Lumpaka dan berdiri di sampingnya. Pada saat yang sama, terdengar suara dari langit. Kuda itu adalah kudamu, Lumpaka. Tunggangilah dia dan kembalilah pada keluargamu. Wahai putra Maharaja Mahismati, karena karunia Tuhan Wasudewa, kekuatan dan hasil berpuasa sewaktu Sapala Ekadasi, kerajaan akan diberikan kembali kepadamu tanpa alangan. Karunia ini engkau peroleh karena engkau melakukan puasa pada hari yang agung itu. Kembalilah sekarang pada ayahmu dan nikmatilah kerajaan dari dinastimu. Setelah mendengar suara gaib itu, Lumpaka menunggangi kuda indah itu dan pergi ke kota Campawati. Karena karunia luar biasa yang diperolehnya dari berpuasa pada hari Sapala Ekadasi, dia menjadi seorang putra mahkota yang sangat tampan dan mampu mengendalikan pikirannya untuk senantiasa berpikir tentang Tuhan yang Maha Tinggi. Ia kemudian menjadi bakta yang sangat agung. Lumpaka menyampaikan sembah sujudnya di hadapan ayah dan ibunya dan menerima tanggung jawab sebagai seorang putra mahkota. Raja Mahismati kemudian memberikan kerajaannya dan Lumpaka memerintah dengan adil selama bertahun-tahun. Apabila hari Ekadasi tiba, dia memuja Tuhan dengan penuh cinta bakti. Atas karunia Tuhan Sri Krishna, dia mendapatkan istri yang cantik dan seorang putra yang baik. Di hari tuanya, dia memberikan kerajaannya kepada putranya, seperti yang pernah dilakukan ayahnya terhadap dirinya. Kemudian di usia senja, Lumpaka pergi ke hutan untuk melakukan pertapaan. Dengan mengendalikan pikiran dan indera-indrianya, ia akhirnya terbebas dari semua keinginan material. Beberapa waktu kemudian, rohnya meninggalkan badannya dan mencapai dunia rohani. Tuhan Sri Krishna bersabda kepada Maharaja Yudhistira, "Orang yang mendekatiku dengan cara seperti yang Lumpaka lakukan akan sepenuhnya terbebaskan dari kesengsaraan dan kecemasan. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan puasa pada hari Sapala Ekadasi yang mulia itu, bahkan walaupun secara kebetulan saja, seperti halnya Lumpaka, akan menjadi terkenal di dunia ini. Dia akan terbebaskan dari segala dosa dan pencemaran material. Pada akhir hayatnya, dia akan kembali ke dunia rohani. Hal ini tidak bisa diragukan lagi." Orang yang hanya mendengar keagungan dari Sapala Ekadasi ini memperoleh karunia yang sama dengan hasil yang diperoleh orang yang melaksanakan Raja Suyayadnya. Demikian berakhirlah uraian tentang keagungan Sapala Ekadasi dari Kitab Suci Weda. Sampai jumpa dalam kisah keagungan Ekadasi lainnya, hanya di Hindu Times Channel. Ikuti terus Hindu Times dan nantikan episode-episode menarik lainnya, tentunya dengan butiran mutiara-mutiara pengetahuan suci Weda yang semakin berkembang dan menarik untuk diikuti. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om.